Pemirsa, pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri resmi dipecat. Hal ini membuat kabinet pelatih di bawah PSSI hampir kosong sepenuhnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri. Keputusan ini diambil setelah hasil kurang memuaskan timnas U23 pada SEA Games 2025. Hasil minor yang diraih timnas U23 pada ajang SEA Games 2025 menjadi alasan utama pengambilan keputusan tersebut, di mana mereka tersingkir di babak kualifikasi setelah hanya mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Timnas U23 menelan kekalahan saat menghadapi Filipina dan meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar. Hasil tersebut membuat timnas U23 yang berstatus juara bertahan gagal melaju ke babak berikutnya. Manajer timnas U23 Sumarji menjelaskan bahwa pemutusan kerjasama dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kontrak yang berlaku antara kedua belah pihak. Akhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan Federasi. Jadi berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja, tentu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam kesempatan yang sama, Sumarji juga mengundurkan diri sebagai manajer timnas dan akan fokus ke badan tim nasional untuk mempersiapkan timnas Indonesia agar lebih tangguh di masa mendatang. Saya juga turut mendampingi Coach Indra Syafri di SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer timnas, baik itu manajer timnas senior dan juga kelompok umur, termasuk di situ di dalamnya ada manajer timnas SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada Ketua Umum agar supaya berkaitan dengan manajer timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat. Dipecatnya Indra Syafri dari pelatih timnas U23 membuat kabinet pelatih di bawah PSSI hampir kosong sepenuhnya. Saat ini hanya ada timnas U20 yang kini memiliki pelatih, yaitu Nova Arianto. Namun kursi yang ditinggalkan Nova di timnas U17 juga belum terisi. Tim Liputan, Metro TV. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memberikan sinyal baru terkait sosok pelatih timnas senior Indonesia. Kini kandidat pelatih telah mengerucut pada 2 nama calon dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Proses pencarian pelatih baru bagi timnas senior pasca berakhirnya kontrak kerjasama dengan Patrick Kluivert terus dilakukan oleh PSSI. Pada beberapa pekan terakhir, PSSI intens melakukan penjajakan dan wawancara terhadap sejumlah kandidat dan telah mengerucut pada 2 kandidat pelatih. Nama pelatih baru timnas Indonesia ditargetkan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh proses seleksi dan evaluasi setelah selesai dilakukan. Perkembangan satu berkaitan dengan pelaporan bahwa memang benar bahwa kita merujuk ke 2 nama yang disebutkan Pak Maji tadi, yang disampaikan Pak Maji tadi. Namun setelah kita mau kembali ke tanah air, Pak Ketua Umum sempat menyampaikan mungkin kita perlu cari 1 nama lagi untuk bisa kita interview. Namun sampai saat ini belum ada nama tersebut. Jadi kemungkinan kita akan go on dengan yang 2 nama ini pada saat itu nanti. Jadi tidak ada tambahan lagi dengan nama-nama pelatih yang akan kita interview. Kalau nama-nama yang beredar itu? Ya, silakan Anda pertimbangkan sendiri seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Tapi saya belum tidak punya hak untuk menyebutkan nama karena memang ini adalah untuk menjaga privasi dari para calon-calon pelatih kita. Karena mereka juga kan belum resmi menjadi pelatih kita. Pemirsa, selain dikejutkan dengan kegagalan Garuda Muda di SEA Games 2025, publik pecinta sepak bola Indonesia juga dikejutkan dengan keputusan Sumarji yang memilih mundur dari manajer timnas U23 dan timnas senior. Benarkah keputusan ini mengonfirmasi adanya gejolak di tubuh PSSI? Sudah bersama kami pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat sore, Bung Harpa. Selamat sore Mbak Eva dan juga pemirsa Metro. Ya, Bung Harpa, menurut Anda mundurnya Pak Sumarji adalah bentuk pertanggungjawaban karena gagal membawa Garuda Muda juara di SEA Games 2025 atau justru ada situasi yang memang sedang tidak kondusif di tubuh PSSI? Ya, saya pikir dua-duanya ya. Kalau kita lihat di satu sisi
Ini memang sebuah sikap gentleman yang diperlihatkan dari Pak Sumarji dengan ya sebagai bentuk tanggung jawab ya untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai manajer timnas baik di senior dan juga di kelas usia. Beliau sangat luar biasa menurut saya, dedikasi dan juga komunikasinya sangat baik. Tapi juga di sisi lain betul. Jadi apa yang dikatakan Mbak Eva tadi semakin memperlihatkan secara terang benderang ada faksi-faksi di dalam PSSI yang dalam beberapa waktu terakhir itu semakin kelihatan nyata ya. Terutama sejak kita gagal di kualifikasi Piala Dunia itu kan sudah ada yang kelihatannya pendapatnya itu tidak sama ya dengan ketua umum, dan pelan-pelan itu semakin terlihat, dan tentunya ini ya kita bisa lihat dari dua sisi. Di sisi lain mungkin Pak Sumarji merasa gerah ya dengan situasi di dalam, tidak kondusif juga, dan di sisi lain mungkin juga buat kita jadi semakin terang nih di mana posisi dari para esko itu, apakah ada yang di kiri atau yang di kanan, meskipun di sisi lain juga ini mungkin membuat keputusan-keputusan strategis ini menjadi tanda tanya. Di antaranya keputusan dalam memilih pelatih ini akan semakin keras nanti ya, karena dua kubu ini kan sama-sama punya preferensi, mungkin juga punya kepentingan dalam pemilihan pelatih tim nasional senior. Dan jangan lupa tadi tim produksi juga sudah menayangkan ada bridging, ada beberapa kelas usia juga kan yang kosong kan, U23, kemudian U22 dan U17 ya. Meskipun dari informasi terakhir salah satu kriterianya tadi pelatih nanti akan mengemban sekaligus senior, lalu U23 dan mungkin U22 ya. Jadi ini mirip dengan apa yang diemban oleh Sintayong. Belum lagi PR-PR yang lain yang harus dikerjakan oleh PSSI. Misalnya menyiapkan nanti FIFA Matchday bulan Maret, kita mau lawan siapa, dan juga kompensasi yang kita lihat sepanjang 2025 ini kelihatannya keuangan dari PSSI ini memang babak belur. Bayar kompensasi STY, bayar kompensasi Patrick Kluivert dan kawan-kawan, kemudian bayar denda di round 4 karena penonton kita ada atau oknum ada yang melempar botol 1 miliar lebih kalau nggak salah, dan tadi juga Pak Sumarji sudah mengatakan juga ada kompensasi yang kelihatannya akan dibayar juga oleh PSSI kepada Indra Safri sesuai dengan kesepakatan. Jadi banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh PSSI, meskipun di saat yang sama ketua umumnya saat ini sedang sibuk ya untuk menghandle Indonesia di SEA Games Thailand kali ini. Anda sebut ada dua faktor ya, bisa dua-duanya tadi karena sikap gentleman dan dinamika internal PSSI. Tapi apakah juga bisa dilihat dari faktor internal Pak Sumarji? Misalnya Pak Sumarji kan juga tugasnya banyak ya. Selain sebagai manajer timnas, juga ketua badan tim nasional, selain itu juga anggota Esko PSSI. Apakah ini juga menjadi faktor? Saya rasa enggak ya, karena prototipe seperti ini kan sudah beliau jalankan mungkin dalam 1-2 tahun terakhir. Dulu juga sama seperti ini. Saat kita mulai memasuki round 3, kita main home and away ke Australia, ke Jepang, kan prototipenya juga sama. Beliau sebagai Esko, beliau juga sebagai manajer timnas, beliau juga sebagai ketua BTN. Enggak ada masalah. Cuman ya kondisi terakhir ini memang 2025 kita tidak bisa bohong. Sepak bola kita, tim nasional kita benar-benar seperti kena turbulens yang sangat luar biasa, dan dalam situasi seperti ini biasanya keretakan-keretakan atau friksi-friksi yang selama ini mungkin bisa dipendam oleh berbagai faksi itu kalau lagi menang itu biasanya bisa disimpan, bisa dipendam. Tapi once kemudian semuanya berantakan, rencananya berantakan, biasanya akan keluar itu semua penyakit-penyakit kita, dan mungkin ini yang saat ini kita lihat. Dan bukan tidak mungkin apa yang terjadi dengan mundurnya Pak Sumarji ini akan seperti snowball effect ya. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi, mungkin akan nanti lebih besar lagi seperti apa tahun 2006 nanti. Ini sangat mengkhawatirkan. Karena kenapa? Karena agenda-agenda kan sudah banyak menunggu nih Mbak Eva. Juli nanti ada Piala AFF yang tentunya seluruh Indonesia menunggu untuk kita bisa juara pertama kali dalam 40 tahun, dan tentunya 1 tahun 1 bulan lagi, Januari 2027 kita akan mengikuti Piala Asia. Jadi apapun itu saya berharap, saya pikir juga semua rakyat Indonesia berharap supaya ada reorganisasi yang baik
supaya kita kemudian bisa kembali Garuda terbang tinggi untuk menyambut agenda-agenda yang sudah menanti kita. Baik, tentu itu harapan bersama sebelum kita lanjutkan. Baik, pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan dengan Bung Harpa. Bung Harpa pasti bergabung. Baik, terima kasih masih bergabung. Bung Harpa, selain mundurnya Pak Sumarji, ada juga dipecatnya Indra Safri dari pelatih Timnas U23. Saat ini ada 3 posisi pelatih Timnas kosong, mulai dari Timnas senior hingga Timnas U17. Apakah ini juga bagian dari turbulensi dan faksi-faksi yang ada di internal PSSI yang membuat seakan krisis pelatih di tubuh PSSI saat ini, Bung Harpa? Iya, 100% ya, kita bisa lihat bagaimana secara tipis-tipis begitu ya, ada seperti saling lempar tanggung jawab soal hasil di SEA Games kemarin, dan lagi-lagi memang hasil buruk ini membuat posisi Indra Safri ini tidak terselamatkan. Tapi sejak awal pun memang pemilihan yang bersangkutan ini sudah cukup unik ya, karena saat itu sebenarnya ini adalah area tupoksinya Gerard Vandenberg saat itu. Tapi kemudian untuk SEA Games itu Indra Safri yang ditunjuk untuk menjadi pelatih dari Ivar Jenner dan kawan-kawan. Ya, agak sedikit aneh menurut saya, dan ternyata semuanya berjalan tidak sesuai skenario. Bahkan kalau kita sedikit ingat pun di awal soal target pun sudah simpang siur. Ada yang mengatakan satu sisi targetnya perak, satu sisi lagi ada yang mengatakan targetnya emas, tapi not even perak, bahkan semifinalis pun kita nggak sampai di sana. Jadi banyak sekali saat ini PR yang harus dikerjakan PSSI untuk memilih pelatih-pelatih terutama di kelas usia selain U20 yang kita tahu sudah firm dibesut oleh Coach Nova, yang harus segera ditentukan karena seperti yang saya katakan tadi semua harus dilakukan secepat mungkin. Banyak PR menanti PSSI. Terima kasih Bung Harpa sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.